Yang kita bahas masalah itu. Tidak perlu kita bahas yang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan. Atau misalnya orang tersebut orang yang punya niat yang buruk, ya. Kalau dia punya niat yang buruk, ya maka kita harus ingatkan dia. Apalagi orang-orang yang mendakwahkan kepada kebatilan. Ini penting untuk didebat, tapi bukan di depan umum, ya. Perdebatan di depan umum itu seringkali kontraproduktif. Seringkali mendatangkan efek negatif. Maka jangan berdebat di depan umum. Jangan berdebat misalnya sekarang, ya, di media sosial. Media sosial sekarang ya seperti panggung. Perdebatan-perdebatan di media sosial, di muka umum, ini di zaman kita, ya, sulit atau jarang sekali mendatangkan maslahat. Maka lebih baik ketemu langsung saja, berdebat dengan baik, ya. Ini lebih besar maslahatnya. Orang di zaman kita ini ketika berdebat yang dicari bukan kebenaran. Apa yang dicari? Kemenangan. Pokoknya yang penting dia menang. Jarang orang yang berdebat di zaman kita ini seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau berdebat, ya, bahkan beliau itu harapannya kebenaran itu tampak dari mulut lawan debat beliau. Imam Syafi'i rahimahullah tulus dalam berdebat. Sampai punya harapan seperti itu. Saya berharap kebenaran itu ditampakkan oleh Allah melalui mulut dia. Siapa yang bisa seperti ini? Siapa di zaman kita ini yang berdebat di muka umum, tapi yang dicari adalah kebenaran? Sedikit sekali. Makanya perdebatan di muka umum jangan sampai kita lakukan. Sudah, gak usah diperdebatkan di depan umum, ya. Tapi kalau perdebatan secara khusus, ya tidak masalah, baik. Yang penting niatnya baik, ya, caranya juga baik. Kalau di depan umum bagaimana, Ustaz? Apa solusinya kalau di depan umum? Kalau di depan umum, lakukan tanya jawab, tidak ada masalah. Tanya jawab. Jadi ada yang bertanya, kemudian kita jawab. Yang bertanya, ya pertanyaannya biasanya sebentar. Kita menjawabnya bisa dengan panjang lebar. Hingga benar-benar jelas. Batin perdebatan antara yang hak dengan yang batil sama-sama dikasih waktu yang sama. Kedudukan kursinya juga sama. Seakan-akan menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Jangan seperti itu kalau kita ingin, ya, memberikan bantahan-bantahan. Bentuk, ya, atau atur bagaimana agar itu bisa sampai kepada masyarakat, tapi dalam bentuk tanya jawab. Ada yang bertanya itu waktunya sebentar saja. Kemudian yang menjawab dikasih waktu, ya, yang luas sehingga bisa menjawab secara tuntas. Ya, kalau aturan perdebatan itu disamakan, ya, antara dua kelompok, ini menjadi masalah besar. Bisa jadi seseorang itu menyampaikan syubhatnya dalam 5 menit, itu tidak bisa dijawab dalam 1 jam. Tidak bisa dijawab syubhat itu hanya dalam 1 jam saja. Perlu pembahasan yang panjang agar bisa menjawab syubhat itu. Karena dalam 5 menit bisa jadi seseorang menyampaikan 10 syubhat, 20 syubhat. Padahal untuk menjawab 1 syubhat tidak cukup 5 menit. Maka ya jangan sampai kita lakukan yang seperti itu. Kontraproduktif banget. Maka lebih baik kita hindari. Ya walaupun ya telinga kita panas dengan ucapannya. Nggak gentle, nggak berani. Kalau nggak berani berarti di atas keburukan, di atas kebatilan. Ya silahkan. Kalau ingin debat, ya debat secara khusus. Agar ya tidak ada rasa malu yang ketika misalnya kalah dalam debat. Tapi kalau di depan umum, ya ada rasa malu itu. Siapa yang bisa menanggung rasa malu ini? Akhirnya apa? Setiap yang berdebat, yang diinginkan adalah kemenangan. Yang penting bisa mengalahkan musuhnya. Walaupun dia dalam kesalahan.